Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari, saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan yang kita sama-sama rasakan. Sebab itu bersama malam hari ini kita bawa setiap hati dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biar malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan yang besar. Tidak habis-habisnya kami mengalami kebaikan. Setiap hari kami melihat Tuhan. Setiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami hidup beroleh keselamatan daripada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan rancangan Tuhan yang sempurna. Sebab itu ajar hati kami selalu berseru dan mengandalkan Tuhan. Satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Kami mau katakan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang kami terima. Segala pujian syukur kami bagi-Mu, hanya bagi nama Yesus. Kau yang layak Tuhan, kami bersyukur, oh sungguh terlalu baik. Mari bawa hatimu malam hari ini. Mari datang menyembah. Terima kasih. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Mari yang datang bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Kau telah menemukanku, amin. Sejarah hidupku Kau jadikan baru, amin. Ku berarti dalam rencana. Sama-sama mari katakan pujian. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu ada dalam hidupku. Kau nyata dalam hidup. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bawa pujian hati kami, sembah kami Tuhan. Tidak henti-hentinya hati kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kami mau kata Yesus Engkau juru selamatku dalam janji.
selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kami nyatakan, kan ku nyatakan. besar kasih-Mu, Besar setiamu Tuhan terima kasih. di hidupku. Oh Yesus, Yesus, ini pujian penyataan setiap kami Tuhan. Engkau pujian hati kami, Engkau kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Dalam janji-Mu kami percaya Tuhan, Engkau yang berjalan setia di dalam setiap perkara hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan, Besar setiamu Engkau setia. Sekali lagi mari bersama-sama naikkan pujian, menyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. besar kasih setiamu Bapa. Senantiasa hati kami percaya, Kau yang pegang seluruh hidupku, Kau yang pegang Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang senantiasa berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjadi pembela kami sepanjang kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku, sebab kami tahu Engkau berdaulat penuh atas kami Tuhan. Oh, sekali lagi sama-sama kami mau katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami. Biarlah hari-hari ini iman kami semakin teguh di dalam Engkau, tidak tergoyahkan di tengah keadaan zaman yang tidak menentu. Kami percaya kami punya Tuhan yang menjanjikan kepastian. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini dan saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, terus kirimkan kesaksian saudara yang pasti akan menambah iman dan keteguhan hati kita di dalam Tuhan. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Sebelumnya saya mau bersaksi Bu, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan saya dan juga istri saya. Saya dan istri telah menjalani berbagai macam pengobatan juga ke dokter manapun karena kami rindu mempunyai keturunan. Sebab ya usia pernikahan kami sudah cukup lama dan kami belum punya keturunan. Dari berbagai dokter manapun kami sudah habis banyak uang untuk mengusahakan agar kami bisa punya keturunan. Akan tetapi kami berdua tidak pernah menyerah untuk mendapatkan dan berdoa berharap kepada Tuhan. Singkat cerita, istri saya mendapat kabar dari temannya bahwa coba berobat di Malaysia. Akan tetapi kami sadar bahwa ini adalah sebuah perjuangan dan ya kami berkata ini perjuangan terakhir kami. Jika kali ini kami gagal maka kami juga tidak punya tabungan lagi ya, dan akhirnya kami berdoa kepada Tuhan. Kami bilang Tuhan, kami akan mencoba ini yang terakhir perjuangan kami untuk dapat memperoleh keturunan. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk memberikan kami keturunan melalui dokter di Malaysia ini. Akhirnya kami sampai di tahap terakhir untuk transfer embrio. Saya dan istri terus-menerus berdoa agar diberikan keturunan. Karena kami yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan keturunan bagi kami. Akhirnya transfer embrio pun dilakukan dan selesai. Beberapa hari kemudian istri saya harus diambil darah untuk cek kehamilan. Saat itulah iman kami terus berdoa, terus kami minta kekuatan dari Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa karena kami percaya Tuhanlah yang punya kuasa dan segala-galanya. Pada sore hari hasil tes darah juga keluar dan saya pun langsung mengirim surat itu kepada asisten dokter. Dan asisten dokter itu menyatakan puji Tuhan istri saya hamil. Mendengar ucapan itu saya langsung peluk istri saya erat-erat. Kami berpelukan dan menangis bahagia, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah kesaksian saya Ibu. Ya, terima kasih juga karena kami merasa diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu dan pujian dan doa di Mezbah Doa yang sungguh membuat kami lebih kuat. Ya, doa kami Ibu, keluarga dan seluruh tim Jemaat Mezbah Doa selalu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup. Ya, pergumulan, bahkan apapun yang sudah kita kerjakan dan lakukan, kita hanya percaya bahwa Tuhanlah yang mampu, Tuhanlah yang sanggup, dan Tuhanlah yang ya memberi kehidupan. Walaupun kita sudah ke berbagai dokter, namun pada akhirnya kita harus percaya bahwa kehidupan anak itu adalah datangnya dari Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Baik, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita sudah ada di Yesaya, masih pasal 17. Sekarang ayat yang ke-12. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Ya. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin dan seperti dedak ditiup puting beliung.
Iya Bapak Ibu, nubuatan ini yang adalah ditujukan untuk Asyur, ya, ucapan ilahi terhadap Asyur kalau kita lihat di sana. Ya, dan dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu ribut, ya. Bangsa-bangsa itu dikatakan gaduh, suku-suku bangsa, ya, dan Tuhan menghardik mereka semua. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang, ya, di tengah gaduhnya bangsa-bangsa, bangkit melawan bangsa, perang di mana-mana. Tapi kita juga melihat, ya, waktu Tuhan menghardik, ya, kita berdoa, kemarin kita melihat Venezuela mengalami gempa yang demikian besar, ya, sehingga waduh, semua gedung-gedung rubuh, banyak orang yang tertimbun, korban jiwa banyak. Ya, kemarin, ya, kita melihat dalam waktu hanya beberapa jam di 3 negara mengalami gempa yang berurutan. Ya, kita lihat saudara bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala kuasa. Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi. Biar ini menjadi satu peringatan bagi kita betapa kecilnya manusia itu di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat laut, bumi, semua dikatakan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menghardiknya. Ya, Tuhan yang pegang kendali, dikatakan kalau Tuhan melihat bangsa-bangsa itu di depan matanya hanya seperti dedak. Ya, dedak itu sisa-sisa tumbukan dari tempat sekam. Ya, yang buat makanan ayam itu seperti tepung, saudara. Dikatakan seperti itulah bangsa-bangsa di mata Tuhan. Ya, menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Ketika Tuhan membalas, ya, bagaimana keganasan Asyur, ya, terhadap Israel. Dan Tuhan membalaskan semuanya itu, waduh, ngeri ketika Tuhan berbicara lewat alam, saudara. Kita tahu betapa kecilnya kita ini di mata Tuhan. Kita lanjut sekarang, Yesaya 18, ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap. Kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim. Yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Ya, kita lihat nubuatan ini ya diberikan kepada Ethiopia, ini di tengah pemerintahan Raja, ya, Hizkia. Raja Ethiopia telah mendengar bahwa pasukan besar dari Asyur sedang bergerak ke selatan menuju mereka. Ya, dia mengirimkan utusan ke Nil, meminta bangsa-bangsa di sekelilingnya untuk membentuk aliansi. Termasuk Yehuda juga diminta untuk bergabung. Tetapi Yehuda, ya, ketika diminta untuk bergabung, Yesaya menyuruh utusan itu pulang. Karena Yehuda hanya membutuhkan pertolongan Allah saja untuk memukul mundur Asyur. Yesaya menubuatkan bahwa Asyur akan dihancurkan pada saat yang tepat. Ya, dan ketika Ethiopia membuat aliansi mengajak bangsa-bangsa lain untuk bergabung melawan Asyur, maka Tuhan mengirim Yesaya untuk berbicara kepada Yehuda, jangan ikut sebab yang akan membela engkau dari tangan Asyur yaitu Tuhan semesta alam. Dan memang terjadi, saudara. Ya, kita lihat, ya, dan ini merupakan tanda kehancuran Ethiopia dan kemenangan Asyur atas Ethiopia. Ayat yang ketiga dikatakan, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Ya, ketika Tuhan mengizinkan panas terik datang, saya kemarin lihat berita sekarang di Belanda lagi panas sekali,
suhunya mencapai sampai 38-40 derajat dan ya sekarang dikasih warning ya merah agar sekolah diliburkan karena datang panas terik. Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Bayangkan kalau Tuhan izinkan panas, dikatakan pada waktu itu Tuhan akan menjenguk dari tempat kediamannya. Ya, dikatakan ketika Tuhan bergerak, dia bertindak dari kediamannya seperti diam-diam. Tidak ada gerakan, tetapi hawa panas mendidih. Di waktu panas terik itu datang ke Ethiopia. Ya, seperti kabut embun di panas musim menuai. Ayat 5, sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Bagaimana Tuhan menyatakan pembalasannya terhadap Ethiopia ketika saudara datang musim panas lalu hasil panen dari bangsa itu dimakan oleh burung-burung. Lihat cara Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang jahat yang tidak mau bertobat. Ya, pada waktu musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim. Yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Dan pada waktu itu mereka akan bertekuk lutut menyembah kepada Tuhan. Ya, kita melihat saudara bahwa cara Tuhan itu luar biasa. Ya, ketika Tuhan menghajar, ketika Tuhan membalaskan murkanya. Bagian kita hari ini mari kita banyak berdoa. Biar bangsa ini terus hidup dalam pertobatan, diluputkan dari bencana, dari gempa yang akan terjadi. Sehingga kita semua hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang datang pada malam ini mengingatkan kami bahwa bangsa-bangsa kepunyaan-Mu ketika Engkau menghardik, maka gelombang laut, musim panas, panas terik, ya itu semua bisa terjadi. Bahkan gempa bumi, kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Di hari-hari ini kami mendengar banyak berita-berita tentang gempa, tentang tsunami, tentang banyak hal yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan ada keluputan bagi anak-anak-Mu yang terus berserah kepadamu. Biarlah Tuhan pimpin kami untuk selalu mengejar perkenanan Tuhan dalam keluarga, rumah tangga. Bawa kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berseru kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkati setiap keluarga, rumah tangga yang mengalami kehancuran dipulihkan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan kami, keuangan kami dipulihkan Tuhan. Bahkan kehidupan kami, kerohanian kami dipulihkan Tuhan. Bangsa negara ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terbaring sakit dipulihkan oleh Tuhan. Ajar kami untuk terus berserah pada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Anugerah Tuhan turun buat Indonesia. Hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan kami Indonesia. Presiden Prabowo, Gibran, beri kesehatan bagi mereka. Kami patahkan setiap niat-niat jahat orang yang ingin merusak, memecah belah bangsa kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa bangsa ini untuk semakin melekat kepada Tuhan, hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan biarlah berkat-Mu turun atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hujan pertobatan boleh tercurah. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya kami ada di hari-hari yang terakhir, iman kami terus berjaga-jaga dalam Engkau. Karena itu saudara mari buka hati dan tangan kita, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus kembali datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.
menjaga. Ku kuat sebab kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasamu besar. Ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab kau yang menjaga. Ku kuat sebab kau yang